Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun kita berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kita akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu janjinya kepada kita insan-insan yang bertakwa untuk tetap selalu bersyukur. Dengan demikian kita akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amin. Allahumma amin. Sholawat berserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya, sholawat sedikit. Mudah-mudahan sedikit ini membawa hikmat bagi kita, membawa ketentraman, ketenangan hati, membawa kita sukses, lancar segala usaha, dimudahkan rezeki, dan di yaumil akhir nanti bersama beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, diulangi lagi karena banyak bising. Maklum di pinggir jalan ini kawan-kawan, agar maklum sambil belajar ya. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan ya. Kita perlu ketahui, sadar bersama bahwa banyak orang pintar, banyak ulama, banyak kiai-kiai ya yang terkenal seperti Abdul Somad, Adas Al-Latif, Adi Hidayat dan lain sebagainya. Namun bukan berarti kita tidak bisa berusaha berbuat, bukan berarti kita harus berpangku tangan. Kita berusaha semampu kita. Insya Allah kita dapat mengambil hikmah dari semua yang kita dengar dan yang saya sajikan ini. Kita ulangi. Surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya menurut dari beberapa tafsir yang telah saya rangkum ya, sesungguhnya Dia yang menciptakan mati dan hidup, nantinya menetapkan hukum yang akan dipintai pertanggungjawabannya terhadap kita semua. Dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia, siapa di antara kita yang baik amalnya, yang ikhlas di dalam beramal soleh. Sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa dan maha pengampun. Nah, itu arti literal yang tersirat di dalam Al-Quran yang ada terjemahannya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, powernya di dalam ayat ini. Bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan kematian, yang menetapkan kehidupan, yang mengatur kapan manusia bisa hidup, kapan manusia bisa mati, kapan ajal yang telah ditentukan kepada kita semua.
Sesungguhnya misalnya apabila ajal kita datang tiba-tiba, tidak ada sesuatu zat apapun, tidak ada seorang manusia siapapun manusianya yang bisa menentukan kapan maut, tidak bisa juga menunda kapan maut akan tiba, dan tidak akan ada datang kematian kecuali atas izin Allah SWT yang telah ditentukan waktu-waktunya dalam kitab yang jelas. Ya. Untuk itu kita diuji oleh Allah SWT, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling ikhlas di dalam beramal, di dalam menghadapi kehidupan kita ini. Kita diuji dengan jabatan misalnya. Beramalkah kita di dalam melaksanakan jabatan itu? Kita diuji dengan kekayaan. Sanggupkah kita menjadi amanah dengan kekayaan itu? Nanti kita ditanya, kekayaan itu dari mana sumbernya, di mana belanjakan, dihabiskan kemana hasil kekayaan itu. Kita diuji dengan kemiskinan, sanggupkah kita beramal soleh dengan ikhlas dalam menghadapi segala kekurangan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Kita diuji dengan kecantikan misalnya. Kalau kita wanita merasa cantik misalkan, berimankah kita dengan fasilitas kecantikan yang dianugerahkan kepada kita? Jangan nanti karena kita merasa cantik, ya, merasa elok, dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, digunakan kecantikan ini untuk mencari uang, untuk kepopuleran. Digunakan di dalam misalnya kalau zaman segini kan TikTok, tarilah dan lain sebagainya dengan mengubar aurat dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Manakala kita diuji dengan budi yang bagus misalnya dan lain sebagainya, itu semuanya ujian. Maka Allah SWT mengatakan sesungguhnya akan diuji mereka semua, siapa yang baik amalnya, siapa yang ikhlas di dalam beramal. Jadi yang baik amalnya, bukan yang banyak amal. Percuma banyak amal tapi salah, percuma banyak amal tapi tidak ikhlas misalnya, itu akan sia-sia. Dan dalam petikan ayat terakhir, Wahuwal azizul ghafur, sesungguhnya Allah SWT maha perkasa. Maha perkasa artinya apa? Allah SWT memutuskan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri, atas kebijakannya sendiri, atas prioritas dia sendiri. Tidak ada siapapun atau zat apapun yang bisa membangkang, yang bisa melawan, yang bisa membatalkan kehendak Allah SWT. Begitu juga sebaliknya, manakala Allah SWT mengampuni, tidak ada yang bisa protes, membantah atas kehendak Allah SWT. Untuk itu kita yang masih hidup ini, mari kita memanfaatkan segala bentuk anugerah yang diberikan oleh Allah SWT untuk menghadapi kehidupan pasca kematian. Tidak ada tujuan hidup yang lebih baik kecuali membekali diri dengan amal-amal soleh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.